saya mudah-mudahan dalam Tuhan dalam keadaan apapun nantinya, kalaupun memang terjadi seperti itu, saya akan siap, akan profesional. Dan saya selalu diskusikan dengan istri saya. Mungkin Pak Dokter Mul sudah mengerti lebih lama tentang istri saya daripada saya. Jadi kita nggak perlu takut. Gimana ya saya besok? Gimana itu misteri? Kita nggak tahu mau kita akhirnya dipanggil Tuhan, ya nggak ada masalah. Yang pasti hari ini Pak Wawan kita harus berusaha dan kita berbuat supaya mungkin kita permudah orang lain supaya hidup kita juga dipermudah. Dan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang keliru. Bahkan dalam hari ini kita bisa melihat ada ajaran-ajaran gereja yang menyimpang. Kenapa? Mungkin saja para pemutus ini tidak memikirkan apa yang dikatakan si para utusan, tidak memperkatakan apa yang dikatakan si pemutus, tapi apa? Memperkatakan apa yang menjadi kehendak pribadi, kehendak diri. Padahal posisinya dia ada di utusan. Kita mulai ibadah kita malam hari ini. Selamat malam, shalom. Yang pertama kami ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Yesus untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah seksi pelayanan Bapa yang dilaksanakan hari ini 2 Juli 2023 di rumah Bapak Dr. Mulyanto Budi Harjo beserta keluarga. Sekali lagi kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Mul beserta keluarga yang sudah memberikan waktu membuka rumahnya bagi kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Sekali lagi Pak Mul, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih.
izinkan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sesi pelayanan Bapa malam hari ini. Bapak-bapak yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 4 Juni 2023 pukul 17 atau pukul 19.00 atau pukul 7 malam itu dilaksanakan di tempat Bapak Misnadi dengan liturgus Bapak Suma liturgus ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada bendahara, ada hal yang ingin disampaikan terkait perbendaharaan kita malam hari ini untuk sesi pelayanan Bapak. Kepada Pak Wahyudi, kami persilakan. Sekretaris Paribas tadi sudah disinggung mengenai berkaitan dengan kunjungan SPP tanggal 1 bisa bersama sehari hari Sabtu kemarin, di mana kepanitiaannya dituntut dengan cara kilat, bekerja pun dengan cara kilat, karena saya tahu dan saya merasakan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sudah. Saya yakin akhirnya begitu dilaksanakan, begitu hari H pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dan tak lupa penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita. Terima kasih kepada Allah di surga. Saya lihat manajer Pak Dokter Mulu selaku tuan rumah, saya lihat di sini banyak Bapak dokter yang hadir. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih Pak atas dukungan Bapak dokter, tanpa mengingatkan bapak-bapak lainnya untuk pelaksanaan Satgas kita menerima kunjungan SPP perlengkapan diri. Secara global sebelum saya buat secara rinci Pak, jadi bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, karena yang terhimpun dari partisipasi bapak-bapak berjumlah 6.400.000 Pak. Kemudian catatan sementara pembelanjaan itu ada 7 item berjumlah 4.600.000, sampai dengan hari ini itu ada surplus 1.900.000 rupiah. Setelah hitungan secara detail akan kami sampaikan, kami share. Berganti mikrofon lagi sebenarnya tetap sekretaris sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Baik bapak-bapak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya itu ada seorang bapak yang saya kenal orangnya. Nah, malam ini kami kita perkenalkan seorang bapak. Sedang dipersilakan untuk memperkenalkan diri, namanya, tinggal di mana, sudah berkeluarga. Terima kasih bapak yang di sebelah di belakang Marcel. Silakan. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Ya, kebetulan saya ini memang baru lah ya, karena memang mama saya orangnya orang Tua Pisau. Jadi cuman kebetulan saya ini tinggal lainnya di Palangkaraya. Jadi domisilinya sekarang di Palangkaraya. Nah, kebetulan saya ini suaminya dari Ibu Yulianti. Nah, jadi mohon bimbingannya Bapak-bapak. Saya ini ibaratnya walaupun ibu saya orang profesor, tapi saya tetap orang baru di sini. Salam kenal semuanya. Selamat malam. Tinggalnya di Tanjung Darung belakang. Mohon maaf sebelumnya, ini oleh grogi. Nama saya Renga Reksapati. Saya suaminya dari Yulianti, Ibu Yulianti. Terima kasih. Kita mau teleponnya nanti. Ya, terima kasih bapak-bapak yang hebat. Tadi sudah diucapkan oleh Pak Bendahara dan Pak Sekretaris, ucapan terima kasih yang luar biasa yang tidak dapat kami balas bantuan bapak sekalian. Selamat malam, salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk malam hari ini saya merasa berbahagia sekali dan saya punya kesempatan untuk bertemu dengan bapak-bapak yang hebat. Kenapa saya katakan justru saya merasakan Palangkaraya itu sudah harus belajar dari Pak misalnya. Iya. Dan sebenarnya mereka malu karena mereka sendiri ibadah itu tidak pernah teratur, tapi di sini luar biasa. Ini Pak Fran yang Pak Ketuanya yang mengaku
katanya ada tapi tidak ada, tapi di sini selalu ada. Tepuk tangan untuk nah ini saya merasakan cuma kemarin waktu talk show ya, saya lihat luar biasa banyak program-program yang membuat kenapa bapak-bapak di sini semangat. Saya juga memang menyangka dengan libur panjang ya kira-kira nggak banyak juga yang hadir, tapi kok yang luar biasa. Terima kasih ya, karena saya tahu banyak yang masih liburan. Tadi Pak Munawar pun baru sampai dan mau datang. Terima kasih. Kalau Pak Franky masih halal bihalal ya. Ya, jadi ada banyak teman, saya lihat juga teman-teman banyak dari WA karena lagi dalam perjalanan. Nah, kenapa mereka rindu sekali untuk bisa berbakti? Nah, ini satu hal. Ini saya katakan Pak Munawar pun sekarang luar biasa semangat. Tepuk tangan dulu ya. Saya lihat semangat sekali untuk beribadah. Saya tidak terima kasih Pak Pendeta dan semua YouTuber kita, Pak Munggus ya. Ya karena ini juga akhirnya bisa menjadi satu contoh untuk resort-resort yang lain. Dan juga terima kasih Pak Pendeta Barnabas juga, dan ada vokal grup Parapa nanti kalau bisa menyumbangkan lagu Pak. Biasa biarlah, dan Pak Marcel, waduh ini legend kita. Iya, kalau saya katakan kemarin pada waktu kami tampil di Palangkaraya, mereka belajar juga dari kita. Padahal kami hanya nyanyi berapa orang lah, Palangka aja sampai memanggil Pak Marcel dan tim vokal grup. Padahal vokal grup itu spontan aja, karena ada kebaktian, ada Pak Pendeta, kami hanya 10 orang lebih itu. Dan karena ada legend ini luar biasa, ya. Jadi kita tahu bahwa di Pulang Pisau ini luar biasa talentanya, dan sebentar lagi kita juga tahu ada Pesparawi yang kita doakan, dan juga ada pembaptisan gereja tanggal 5, dan biarlah kerohanian dan kebangkitan kebangunan rohani di Kabupaten Pulang Pisau, dan bisa menjadi satu kekuatan yang besar untuk menggerakkan kabupaten kita yang besok kita akan rayakan. Setelah hari ini ulang tahunnya, dan besok pada kita akan merayakan bersama-sama. Anak-anak kami dan semuanya bisa di dalam naungan Tuhan dan di dalam lindungan Tuhan. Dan doakan juga saya sebagai kepala rumah tangga, dan istri saya pun kemarin baru pulang dari Ambon, kondisinya juga kurang enak karena harus mewakili dari KPA Sinode untuk mengikuti perkemahan. Bayangkan itu perkemahan bukan, jadi dia mungkin capek sekali, tapi dia baru sampai kemarin. Dan saya juga bersyukur ya, justru itulah Pak Fran, saya rasakan kehidupan kita yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang mau menyerahkan pada Tuhan. Dan inilah satu kebahagiaan ya. Saya lihat Pak Fran dan semua kita ini, Dr. Yogi yang masih muda, dan banyak lagi ya, semuanya kita ingin melakukan. Nanti setelah para penyanyi, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Ya, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ketua SPB, Liturgos, dan semua yang bertugas dan semua pengurus. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus diberkati kita semua. Amin. Halo, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah kita dalam ini, puji Tuhan kita senantiasa diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada saat ini kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum khotbah dan salam disampaikan oleh Pak Pendeta, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kami puji dengan ini. Bye.
Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekarang. Amin. Silakan. Kembali Jumat dari nomor 4 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ayo mari semua. Bapa di surga, Tuhan Allah Bapa kami dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami diperhadapkan, kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hati dan sucikanlah pikiran kami, Tuhan, jauhkan daripada kuasa-kuasa gelap. Sehingga pada saat ini ibadah kami benar-benar tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapak, sertailah ibadah kami dari awal pertemuan sampai akhir. Dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan bacakan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Tuhan disampaikan berkandungan. Baiklah, sebelum kesaksian maupun khotbah yang disampaikan Pak Pendeta, kami persilakan dari Perawan untuk menyampaikan visi-visi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih atas puji-pujian yang disampaikan oleh beberapa. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, hampir 1 bulan setengah saya ikut kegiatan Bapak-Bapak. Baiklah, untuk selanjutnya saya silakan kepada Bapak-Bapak sekalian, kepada yang kesaksian ataupun renungan disampaikan. Ayat yang 1. Yesus di rumahmu yang menambah kau berfirman, terhadap kepadamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada sorga. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mau mengajak kita belajar sama-sama. Kalau ada hal yang keliru, mohon saya diluruskan nanti. Kita memberikan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kebaikan Tuhan kami rasakan saya pada malam hari ini yang berkumpul di rumah saudara terkasih Bapak Dr. Mulyan Teguh Acu. Dan kami percaya kami semua diberkati pada hari ini. Dan kedatangan kami ke tempat ini bukan karena keluarga kami, tapi karena Tuhan menginginkan agar kami bisa bersekutu dalam satu ikatan persekutuan sesi pelayanan Bapa. Dan kami Tuhan nyatakan untuk belajar bersama tentang kebenaran firman pada malam hari. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua agar kebenaran firman yang sama-sama kami pelajari ini memberkati hidup kami. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mulai dari latar belakang. Matius pasal 10 ayat yang ke-40 sampai 42 bagian terakhir dari nas yang kita baca pada malam hari ini. Karena cukup panjang pasal 10 ini, yang mencakup berbagai hal. Dan kalau kita bisa lihat dari ayat yang pertama sampai dengan yang 42, konsep di sana itu jelas bahwa mulai dari pemanggilan sampai penutusan sampai hal-hal spesifik yang Tuhan mau nyatakan bagi para rasul. Saya mulai dari penulis. Penulis ini dalam tradisi nama aslinya adalah Lewi. Kita ingat ketika Tuhan Yesus pernah memanggil murid yang adalah seorang pemungut cukai. Nama aslinya adalah Lewi. Kemudian ketika dia ikut Tuhan Yesus, namanya kemudian diganti oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya itu Makaios, yang artinya pemberian Tuhan. Dan kitab ini menurut para ahli sejarawan ini ditulis oleh Matius. Kenapa demikian? Saksian sumber utamanya itu bahwa Bapak Gereja pada sekitar 130 Masehi ketika proses kanonisasi ini dimulai. Dan lokasinya itu masih menjadi perdebatan sampai hari ini karena dianggap
Rasul Matius ini sendiri dia punya wilayah pelayanan dari Yudea, Palestina sampai area Antioquia. Dan tahun-tahun penulisan ini antara 60 sampai dengan 70 Masehi, awal-awal Kekristenan. Tema kitab ini, Yesus adalah Raja dan Mesias. Dan tujuan surat ini ditulis pertama untuk orang-orang Kristen Yahudi. Ini bisa dibuktikan. Dalam kitab ini kita bisa melihat beberapa penjelasan. Pertama, ada banyak sekali kutipan pernyataan janji dan buat perjanjian lama. Karena kitab ini ditujukan bagi orang-orang Kristen Yahudi yang perlu bukti kemesiasan Yesus dan kesahihan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus. Karena orang Yahudi itu paling pandai untuk melihat orang dari silsilahnya. Makanya silsilah ini dikuatkan sekali dan kita bisa melihat dengan jelas identitas historis diri Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada sedikitnya 7 kali pernyataan mengaitkan Yesus dengan entitas sebagai anak Daud. Kita tahu historis sejarah orang Yahudi, Raja Daud ini dinubuatkan bahwa dari keturunannya nanti akan hadir Mesias. Yang keempat, penggunaan istilah kerajaan Allah. Kenapa? Orang Yahudi itu paling enggan menyebut nama Tuhan. Maka kalau kita lihat penyebutan nama Yahweh saja itu hanya dilakukan sekali dalam setahun, dan itu pun oleh imam. Tidak boleh orang biasa. Jadi sekian hormatnya orang Yahudi akan nama Tuhan. Makanya kita bisa melihat dalam beberapa kitab Alkitab, kita bisa lihat kata nama Abraham, Elohim, pakai kata Elroy dan seterusnya. Itu untuk menggambarkan dia nggak mau menyebut nama Tuhan. Sekian hormatnya orang Yahudi. Dan konteks karakteristik penulisan seperti ini yang dibawa oleh Matius agar kitab itu bisa diterima orang Yahudi, dan dia menganalogikan Allah itu sebagai diganti dengan kata kerajaan Allah yang menunjuk pada otoritas Allah sendiri. Dan kerajaan Allah itu menurut kitab Matius itu menyebut diri Yesus Kristus adalah penggenapan dari kerajaan Allah atau Allah itu sendiri. Allah untuk menyuarakan kebenaran. Yang ketiga, dan sebagai utusan, tentunya si penyaksi kebenaran firman Tuhan ini betul-betul menyuarakan apa yang diperkatakan oleh si pengutus, bukan dirinya. Karena kita bisa melihat juga dalam sejarah gereja ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang keliru. Bahkan dalam hari ini kita bisa melihat ada ajaran-ajaran gereja yang menyimpang. Kenapa? Mungkin saja para pengutus ini tidak memikirkan apa yang dikatakan si para utusan, tidak memperkatakan apa yang dikatakan si pengutus, tapi apa? Memperkatakan apa yang menjadi kehendak pribadi, kehendak diri. Padahal posisinya dia adalah utusan. Yang kedua, ada banyak sekali kita melihat kesaksian di Alkitab. Kita contoh waktu dia GSM makanya kita waktu itu saya pimpin ibadah nas kita ketika Elia membangkitkan seorang anak janda di Sarfat. Pelayanan yang diberikan seorang janda di Sarfat itu berbuah manis. Anaknya yang sakit dihidupkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah lalai memberikan atau menepati janji-janjinya. Jadi ketika respon kita sebagai penyambut ini merespon kebenaran firman Tuhan dan pelayanan kebenaran firman Tuhan itu serius, Tuhan pun serius di firman Tuhan, dan tidak satu pun yang gugur dari firman Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas penyampaian kesaksian firman Tuhan yang diberikan oleh Pak Budi. Sebelum kesaksian selanjutnya, mungkin kita akan lihat sedikit. Silakan Pak Dr. Munyanto mau kepada pujian. Ya. Jadi saya menyanyikan, tapi saya minta istri saya maju. Ya. And all that I am.
saya waktu berada di Jabiren, pas waktu di Pulau Pisau, pas waktu di Australia saya juga nyanyi lagu ini juga di United Church. Dan lagu ini menggambarkan ini, bahwa paman saya bisa menerjemahkan bahwa one day at a time, bahwa kita tidak perlu memikirkan hari besok. Besok itu kita nggak tahu apa-apa, ya. Dalam arti, nah juga bukan milik kita. Yang lalu, ya biarlah berlalu. Yang pasti Tuhan hari ini akan memberikan kita kekuatan, dan hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa bersatu. Amin. Haleluya. Tuhan selalu membuka jalan buat kita kalau kita selalu. Jadi kita nggak perlu takut. Gimana ya saya besok? Gimana itu misteri? Kita nggak tahu mau kita akhirnya dipanggil Tuhan, ya nggak ada masalah. Yang pasti hari ini Pak Wawan, kita harus berusaha dan kita berbuat supaya mungkin kita permudah orang lain supaya hidup kita juga dipermudah. Kakinya bukan dia mau datang, nah itu dia sudah berbuat yang luar biasa dan sudah berbuat yang luar biasa untuk menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas pujian yang disampaikan oleh Pak Gubernur beserta Ibu. Untuk selanjutnya saya dapat menerima atau langsung serahkan sama Pak Pendeta. Ya, langsung. Salam. Selamat malam. Mungkin kalau kita dengar dari pulpit ini sudah lengkap, cuma tunjuk ya saya mungkin sebentar. Saya nambah yang mungkin 2 ayat terakhir. Kalau kita lihat ayat yang terakhir 41 dan 42, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir sejadah kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia membantu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada dia. Sekecil apapun yang kita berikan untuk Tuhan, itu ada nilainya, ada upahnya. Ya. Sekarang upah di sini mungkin upah sendiri tidak sama dengan berkata sebelah itu. Mereka upah mereka mungkin untuk keselamatan, tapi kita ini upah yang diberikan adalah untuk harta kita sehari ini. Jadi kita sudah pasti masuk surga, cuma ini menentukan status kita sehari. Jadi semakin kita banyak berbuat untuk Tuhan, harta kita sudah lebih banyak. Itu bukan, itu harta yang tidak diberikan dengan Tuhan. Jadi kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu mengumpulkan upah kita ke surga. Artinya kita jangan sampai memberikan sesuatu namun tidak sesuai dengan Tuhan. Walaupun kita memberikan sesuatu tidak benar, tidak ada nilainya. Seperti Tuhan memberikan persembahan itu, kalau kita persembahan tapi tidak benar, artinya nilainya itu dia sudah mengupahnya di dunia. Artinya kita tulus dan benar, artinya kita sama Tuhan yang tahu. Jadi pemberian yang benar itu yang ada nilainya untuk Tuhan. Dan itu kita semua, saya harapkan kita berulang-ulang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, mungkin yang upah yang terbesar, saya pernah dengar upah yang terbesar itu memberitakan Injil. Itu yang upah yang terbesar. Misalnya begitu besar itu nanti upahnya mereka sana ikut pemerintah di kerja surga. Itu sudah pernah dengar. Orang yang memberikan Injil besar, yang bawa banyak jiwa yang didapat atau diberikan untuk Tuhan, mereka sana nanti ikut pemerintah. Artinya kalau kita yang lain mungkin hanya masyarakat biasa sana. Jadi satu kita tuh mungkin beda sana. Ada yang biasa, ada yang orang kaya di sana, ada yang ikut pemerintah. Itu yang pengetahuan saya tentang nanti di kerja surga. Jadi tidak sama. Ada yang cuma masuk surga ya, jadi orang biasa sana. Sekiranya itu yang mendapat dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kelihatannya ada banyak sekali Bapak yang saya juga
pendeta Witnio Tanto. Kita jangan seperti orang Yahudi, seorang agamawi, beribadah, mengikuti aturan-aturan. Sekarang kita harus ikuti Yesus. Semua sesuatu sudah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hukum Taurat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penebusan Tuhan Yesus yang telah digenapi. Kalau dulu orang mencuri, potong. Sekarang orang sudah keinginan ingin mencuri barang orang, sudah dosa. Tetapi yang sebelumnya kita katakan bahwa perjanjian baru ini lebih berat daripada hukum Taurat yang diberikan Tuhan pada perjanjian lama. Karena kita sudah berat, tapi iman kita itu yang kepada Yesus Kristus itulah yang memberi kita jaminan kehidupan kita yang kekal. Saya silakan kembali kepada Pak Dr. Peng. Ya. Pengalaman yang saya alami ada relevansinya dengan isu rohani yang sebenarnya yang lagi berkembang saat ini. Sebelumnya mungkin pengalaman saya yaitu saat ini saya setiap hari Rabu jam 9 pagi yang kita pegang saat ini. Tapi jadi Matius ini adalah salah satu kitab di Perjanjian Baru yang ditulis oleh Matius, salah satu murid Yesus yang diperkirakan ditulis pada abad pertama atau 60 sebelum Masehi. Inti dari Matius ini sebenarnya adalah kegenapan daripada nubuatan, di mana adanya kelahiran Mesias atau Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan. Di Matius 28 ayat 19 yang menuliskan tentang amanat agung. Amanat agung ini adalah amanat yang ditujukan kepada kita umat manusia bahwa mendapatkan Injil ini dan baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, yang menarik dalam firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini adalah saya melihat kata upah. Kalau upah itu semuanya mungkin kita tertarik atau tentunya menyenangkan dengan kata upah itu. Yang selalu yang namanya upah itu tentu hal yang baik. Tapi bagaimana upah itu bisa kita terima kalau yang dimaksud dari pembacaan tadi kan firman Tuhan ini adalah Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan kalau kita berbuat sesuatu kebaikan sesuai ajaran Tuhan, tapi apakah kita yakin kita akan mendapat upah karena kita sudah yang kata-kata upah yang mungkin sampaikan dalam firman Tuhan ini, kita jangan sampai dalam kehidupan ini terpengaruh dengan ajaran antikris atau ajaran sesat. Karena kita tetapi di dalam aras gereja PGI atau KAWI itu ditolak atau tidak terdaftar. Nah, kalau kita tidak dibekali, tidak ada pengajaran, tidak pernah mendengar informasi tentang kebenaran Alkitab ini, yang kita harapkan kita berbuat baik merespon kebaikan terhadap mereka, kita berharap menurut ajaran firman Tuhan ayat ini bahwa kita ini jam hanya lewat 20 ya, besok bapak kerja kan, jadi singkat saja ini dengan jam. Baik, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus selalu menyertai kita, selalu berikan hikmat bagi kita dan diberkati selalu. Mari kita berdoa. Tangilah mata hati pikiran kami, kami boleh belajar akan kebenaran Tuhan. Saat ini melalui ibadah Kau Bapa, saat ini inilah tempat kami belajar, kami memahami kehendak-Mu dalam hidup kami,
kami boleh sering berbagi. Saat ini kembali kami boleh belajar kebenaran firman. Pakai hamba diberkati Jumatmu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada 2 pertanyaan di kita saat ini. 2 pertanyaan saja. Yang pertama yang jarang menjawab lah. Saya tunjuk saja nantinya. Nah, di sini yang baru masuk Pak Rega, ya. Dengan yang kedua di sini Pak Berdi. Ini saya bertanya kepada Pak Rega. Ini ada seseorang datang kepada Pak Rega dan orang itu sudah Bapak kenal. Ini ada seorang datang kepada Pak Rega, dia memang sudah Bapak kenal dan dia minta bantuan kepada Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Tentunya saya pasti akan bantu. Lepas dia bagaimana, apakah dia bagaimana ya saya tetap bantu selama saya bisa membantu. Karena telapan dari kasih, dasarnya adalah kasih Tuhan tadi, bahwa kita harus tetap menjadi berkat apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus tetap jadi berkat, jadi wakil Tuhan dalam dunia, menerapkan ajaran-ajarannya. Ya, sebagai Pak Berdi, saya ingin bertanya Pak Berdi, ini ada seseorang datang kepada Bapak, tapi orang ini tidak Bapak kenal. Sama sekali tadi pertanyaan pertama kan sudah dikenal. Ini yang belum dikenal sama sekali datang kepada Bapak dan dia minta bantuan kepada Bapak. Apa reaksi Bapak? Terkait dengan ada orang yang tidak saya kenal dan dia meminta bantuan kepada saya, sebelumnya saya menanyakan juga dulu Pak, keperluan dalam hal bantuan apa yang bisa saya bantu. Walaupun setelah dia memberitahukan apa yang dia mau bantu sama saya dan saya merasa saya bisa melakukannya, yang pasti saya akan bantu. Dan saya terkait juga yang selanjutnya saya akan menanyakan, walaupun saya tidak kenal atau gimana, tapi setidaknya saya mau bertanya juga dia orangnya apa dasarnya dan apa permasalahannya juga. Terima kasih. Ya, 2 pertanyaan tadi dari 2 jawaban yang telah disampaikan. Yang pertama adalah ada orang datang kepada kita dan orang itu kita kenal. Jadi Pak Rega tadi menjawab, saya akan bantu. Artinya ada sebuah kita siap bantu karena ia mengenal orang yang datang kepadanya. Tapi Pak Berdi tadi ada orang datang kepadanya, ia akan bantu. Tetapi ia tanyakan dulu. Nah, di sini dapat melihat ada 2 jawaban yang ingin menggerakkan hati kita, yang ingin mengarahkan kita apa tindakan yang harus berani kita lakukan. Nah, dan yang pertanyaan ketiga, yang terakhir, ini Pak Mangko. Jadi Pak situasi sedang berkendali Pak Mul, Pak Munawar, musuh bebuyutan Bitcoin. Nah, ada seseorang berangkat dari kota satu ke kota yang lain dan di tengah perjalanan jalan itu sepi sekali. Itu sepi sekali, tidak ada orang. Tiba-tiba ada yang memanggil di tengah jalan itu. Dan dia pada saat itu antara 2 menolong atau tidak menolong. Tapi dia berpikir, kalau saya tidak mengenal orang ini, saya langsung saja. Nah, apa respon dari Bapak? Dia ceritakan dulu. Saya karena orang itu saya tidak mengenal, maka saya yang perlu saya perhatikan dulu apakah dia mengalami permasalahan apa dan apa yang perlu dia butuhkan dari saya. Kalau sudah saya tahu, saya akan membantu. Kalau memang dengan yang disampaikan dia menyampaikan dengan tulus atau dengan gerakan yang meyakinkan saya bahwa memang dia membutuhkan pertolongan saya, mungkin itu yang dapat saya bantu. Ya, hanya kita berjalan dari Pulau Pisau ini ke Pelangkrayan, kebetulan di Tumpang Musa itu tidak ada orang, hutan semua lah. Ada yang memanggil, saya tidak berhenti. Kenapa? Banyak sekali motif perampokan, saya ini modus-modus. Kenapa saya tidak kenal? Nah itu. Tapi berbagai cara kita menghadapi. Baik, kita masuk firman Tuhan dari tiga respon tadi. Yang pertama adalah menjadi pengikut Yesus
atau menjadi Kristen berarti kita semua diutus untuk memberitakan dan menunjukkan kabar baik. Itu yang harus kita pegang dulu. Siapapun dia, entah dia pendeta, penatua dan biasa, entah dia itu laki-laki, entah dia perempuan. Jadi semua orang percaya itu adalah utusan untuk memberitakan kabar baik. Nah, kalau kita memberitakan kabar baik ini gampang sekali. Pada saat kita bahagia, pada saat kita damai sejahtera, kita enak menyampaikan kabar sukacita. Itu kan seperti Gino ini kan dia pelatih dalam paduan suara. Apabila ia bahagia, apabila ia damai sejahtera, ia akan melatih dengan baik. Tapi untuk dalam rumah tangganya, ia bertengkar dengan istrinya, uangnya habis di kantor dan di ekoknya. Apakah ia bisa untuk melatih dengan baik? Saya ingin bertanya Pak Gino. Misalnya Pak Gino bertengkar dengan istri ini dan uang sama sekali tidak ada. Jujur saja kita buka-bukaan lah saat ini. Dan pekerjaan selain melatih tadi tidak ada lagi. Apakah bisa melatih dengan baik? Ini sebenarnya kembali ke diri masing-masing, Pak. Dan saya mudah-mudahan dalam Tuhan dalam keadaan apapun nantinya, kalaupun memang terjadi seperti itu, saya akan siap, akan profesional. Dan saya selalu diskusikan dengan istri saya. Mungkin Pak Dokter Noel sudah mengerti lebih lama tentang istri saya daripada saya. Sebelum ketemu saya, istri saya udah ketemu Pak Dokter Noel. Walaupun saya masih baru beberapa 11 tahun mengenal istri saya, untuk hal-hal yang terkait dengan kantor, Pak Dokter Mo pasti tahu bagaimana sifat istri saya. Jadi sering saya diskusikan dengan istri saya bahwa jangan kamu bawa masalah kantormu ke rumah, dan di rumah pun jangan kamu bawa ke kantor. Dan bagaimana itu di kantornya, ya saya bilang tadi, Pak Dokter Mo pasti tahu istri saya. Bagaimana keadaan di rumah, terus dia tiba-tiba besoknya beda orangnya, mungkin Pak Mo sedih, betul. Jadi kembali yang ditanyakan oleh Dr. Reza tadi, bahwa mungkin itulah karena kejujuran kita, maksud terus kedua bahwa kita betul-betul mau melayani, sehingga seperti Pak Bapak Luki bilang tadi, kita akan selalu dihindari dari, maksudnya hal-hal yang paling kita takutkan itu Tuhan tidak akan menempatkan kita di posisi itu. Dan saya bersyukur sampai saat ini, dan kalau ke depannya saya akan siap tetap profesional, tetap melayani dalam nama Tuhan. Pak, terima kasih. Terima kasih. Segalanya. Oh, kata Pak Robert tadi. Berarti berat juga pekerjaan itu berarti ini. Ini aslinya ini. Ya, baik. Artinya dari jawaban dari Pak Dikino tadi, inilah sebenarnya tugas kita. Dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita harus memberitakan kabar baik. Makanya kita lihat dalam keadaan suka maupun duka, mengucap syukurlah kita dalam segala. Waktu kita menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, kita akan bahagia. Tapi pada saat kita mengalami penderitaan, hidup kita terpuruk, kita mengalami masalah keluarga, bisakah kita memberikan firman Tuhan? Nah, makanya kita diajarkan sebenarnya dalam situasi apapun mengucap syukur kepada Tuhan, memberitakanlah kehendak Tuhan, profesional. Nah, kita harus profesional dalam hidup ini. Kalau ada masalah ke rumah, bawa ke kantor, hingkang di kantor, itu tidak benar. Artinya adalah kita harus profesional dalam hidup ini. Karena apa? Tuhan itu menuntun kita. Kita diberikan hikmah, kita diberikan Bapak. Jujur saya ingin menyatakan di sini, tidak semua orang suka dengan saya. Saya ingin jujur, tidak semua yang suka. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Cuma kita masing-masing, coba kita di profesi kita masing-masing. Banyak gitu. Tapi kita harus tetap memberitakan kehendak Tuhan, beritakan kabar baik dalam situasi apapun.
jujur saya ingin mengatakan, saya pernah ingin lari dari pelayanan. Awal saya di Pulau Pisauidi, pernah lari saya, tapi saya berdoa kepada Tuhan, pasti akan menolong. Tuhan akan menjaga saya. Pun juga saat ini, saya ingin lari, tapi kalau lari itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Hadapilah semuanya, berdoa. Sedangkan pada waktu kuliah itu kan duit 500.000 itu sangat berarti. Teman juga pinjam, saya kata gini, saya juga memerlukan uang ini, tapi saya juga akan beri bagi kamu. Saya kasih 100.000, saya pinjamkan. Artinya kita tetap menerima, tapi kita juga tetap membantu untuk orang tersebut. Bukan berarti karena kita ingin menolong orang lain, lepas 500.000 kita teh. Itu tiap kita belum, itu tiap kita melakukan apa-apa. Hikmat yang datang untuk kita yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita lakukan saat ini. Kita harus berhikmat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hikmat Tuhan itu harus kita berikan. Hikmat Tuhan itu harus kita minta kepada Tuhan. Dan kita juga harus menyatakan kehendak Tuhan. Itu sudah menyatakan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkati, artinya kita menolong, tapi kita pun tetap tertolong. Artinya ada hubungan global, dan itulah realitas kehidupan kita masa kini. Adalah bahwa kita adalah gereja, dan dikatakan dalam Filipi dari eklesia. Eklesia itu artinya keluar. Kita diajarkan untuk keluar, dikatakan kita meninggalkan semuanya menjadi manusia baru Kristus dan menerangi. Dan itu kan ditunjukkan oleh bapak-bapak di Profesor luar biasa. Kita boleh saling mengenal satu dengan lain. Dan Pak Mu ingat tadi ya, siapa nama istri Pak Dina? Saya itu dikenal itu Pak. Siapa namanya? Holy Spirit. Tidak saya sampaikan. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kita. Bila kita semakin berhikmat, semakin percaya, dan kita semakin menguatkan iman dan pengharapan kita, dan kita tetap belajar terus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih kami boleh berbagi dalam diskusi sharing kami saat ini. Ajarkan kami sering Bapak benar-benar berhikmat, mendapat hikmat yang datang dari atas, yang datang daripada Allah, yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami melihat situasi di mana kami berada, karena kami utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami diajarkan untuk memberitakan kabar baik dalam situasi baik pun juga dalam situasi tidak baik. Kami tetap milik Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kami diberkatilah keluarga dan ibu terkasih rumah tangga ini, yang dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhanlah yang senantiasa memberikan hikmat bagi keluarga dan ibu terkasih rumah tangga ini. Terkhusus bagi Dokter Bu, bila ia senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan, di masa ia dipercayakan sebagai pemimpin direktur di rumah sakit, hikmat yang datang dari Tuhan sajalah yang Tuhan berikan, sehingga dalam rangka yang menata pelayanan, dalam rangka menata organisasi di rumah sakit, yang boleh dekat dengan siapapun yang ada di lingkungannya, yang boleh merasakan apa yang dirasakan, dan juga di rumah sakit khususnya pembangunan semakin maju, pelayanan semakin maju, masyarakat boleh merasakan untuk kesehatan lebih baik lagi. Terima kasih. Bila Tuhan senantiasa berkati hidup saat ini, bila sebagai pendamping seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anak terkasih, diberkati dia, dan dia pun boleh menjadi kekuatan bagi kamu, dan juga dalam aktivitas kehidupan yang dilakukan, dalam pelayanan yang juga dilakukan. Tuhan berkati ibu terkasih dan rumah tangga. Bagi anak-anak terkasih, anak dan menantu, diberkatilah mereka semua Tuhan, walaupun saat ini mereka jauh berada di tempat mereka masing-masing dari kedua orang tua, tapi nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup mereka. Bagi Ina dan Ani, Tuhan berkati kehidupan mereka. Mereka juga di saat ini mempersiapkan diri mereka biar damai sejahtera dalam pekerjaan, pelayanan, dan pengabdian dalam masyarakat.
berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati keluarga ini, Engkau berkati apa yang mereka perjuangkan, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan saja. Dan juga Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Sebelum persembahan kita adakan, mari kita berdoa untuk persembahan. Persembahan kami untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan, juga berkenan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menjadi. Amin. Ibu Tuhan nomor 288 dari 1 sampai persembahan selesai dibuka. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Terima kasih kepada seluruh bapak yang berdoa hari ini. Sebelum kami mengenalkan kembali kepada Bapak kita undi dulu prize dulu ya. Ya silakan. Dua apa dua? Siapa yang beruntung? Satu anak dua. Ternyata yang beruntung Pak Pendeta Barnabas 1.600.000.
kelima. Ternyata Bapak Imin. 231. Siapa? Pak Win. 241. Sidin pula. Untuk menangkap enam bukan ngomong. Satu 93. Ketua kita yang beruntung. 264. Kereta kita. 223. Siapa? Ada di belakang? 163. Satu 63. Siapa? Satu 96. Tinggal satu lagi. Terima kasih untuk kuponnya selesai. Kita mendapatkan berkat rohani yang luar biasa dari Pak Pendeta, dari Pak Alupi, Pak Sidosis, Dr. Han, dan tadi terakhir dari Pak Geri. Terus siapa lagi tadi punya siapa? Pak Depan. Oh ya sudah. Ya, oh Pak Gino. Iya, rezeki Pak. Tadi. Ya, untuk doa makan kita ada makanan yang sudah disiapkan. Kita bisa menikmatinya. Kami minta Pak Pendeta Barnabas untuk makan. Terima kasih Tuhan, indah sekali untuk kami ke Bapa. Kami menggali firman Tuhan di tengah hidup kami. Kami dalam benar bahwa kabar sukacita dengan kita dan banyak orang selamat, banyak orang diberkati. Khusus kami dalam berkat berlimpahan setiap hari, lebih pada tergantung dan sebagainya. Untuk memahami kami dapat kita bersama-sama. Pada dalam kehidupan, berkatilah itu mendekati masa depan mereka dan keluarganya. Dan kami sekalian, kami selalu bersama-sama merupakan musyawarah memuliakan nama Tuhan sesuai potensi kami masing-masing dan bisa berterima dan bersyukur karena Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya.